Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masih dalam penjelasan hadis babu yabirru walidayhi malam yakun masiyah, yaitu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Lantas Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis dari Abi Darda yang isinya merupakan wasiat, 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama yaitu tidak mensekutukan Allah. Wasiat kedua, tidak meninggalkan salat. Wasiat ketiga, tidak minum khamar. Kemudian wasiat keempat, mentaati kedua orang tua. Wasiat kelima, tidak boleh menentang penguasa, tidak boleh menentang pemerintah walaupun engkau melihat posisimu yang benar. La tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Janganlah kamu menentang penguasa, pemerintah, walaupun kamu melihat kamu berada pada posisi yang benar. Karena umumnya orang yang membangkang, menentang, memberontak, mereka meyakini mereka pada posisi yang benar. Hingga Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, walaupun kamu merasa kamu yang benar, tetap tidak dibolehkan. Kalau potongan kalimat ini tidak ada, bisa saja, oh itu kan kalau saya salah, kalau saya benar, nah begitu. Tapi di sini telah dibatasi, telah disebutkan secara mutlak oleh Rasulullah SAW, wa in ra'aita annaka anta, walaupun kamu melihat kamu pada posisi yang benar. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wala tafrir minaz zahfi. Janganlah kamu lari dari pertempuran. Wa in halakta wa farra sahibuk. Kalaupun kamu sampai terbunuh dan walaupun teman-temanmu pada berlarian. Inilah yang ke-6. Kemudian yang keberapa ya? 7 ya. Kemudian wa anfik min taulika ala ahlik. Dan berikan nafkah kepada keluargamu dengan kemampuanmu. Wala tarfa' asaka an ahlik. Dan jangan kamu memukul keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Dan
takutkan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah akhir daripada hadis. Baik, kita jelaskan satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tafrir aniz zahfi. Janganlah kamu lari dari pertempuran. Ikhwatiddin, lari dari pertempuran merupakan salah satu dosa besar yang dilarang oleh Islam. Apabila kita sedang berada dalam pertempuran, maka kita tidak boleh lari dari pertempuran tersebut. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga menyebutkan salah satu di antara dosa besar adalah al-firar minaz zahfi, lari dari pertempuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang lari dari pertempuran. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Barang siapa pada waktu pertempuran lari, meninggalkan pertempuran, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surat Al-Anfal ayat 16. Barang siapa yang lari dari pertempuran, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan sungguh ini tempat kembali yang sangat buruk, kecuali mereka yang mutaharrifal qital, kecuali mereka yang yang mundur tapi menyusun taktik kembali untuk menyerang. Mungkin di pertempuran yang pertama mereka perlu memperbaharui taktik, sehingga kalau taktik tersebut dipergunakan pada pertempuran tersebut bisa menimbulkan kekalahan. Jadi mereka mundur, silakan, boleh. Tapi syaratnya mundurnya untuk menyusun kembali taktik atau untuk menyusun kembali kekuatan dan menyerang kembali. Ini yang disebut dengan mutaharrifal qital au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mundur untuk bergabung dengan tim yang lain, pada pasukan yang lain. Ini ikhwatiddin. Tapi kalau dia mundur sama sekali, lari dari pertempuran, ini termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhi kalianlah 7 hal yang mubiqat, yang bisa mencelakakan kalian. Qalu ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, syirik pada Allah, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan alasan syar'i, wa akli riba, makan riba, akul mal yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf. Ini dia yang keenam, yaitu lari dari pertempuran. Wal qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang wanita muhsanat yang terhormat dan tapi yang lalai, dan mereka yang lalai, ghafilat, yang tak tahu menahu dosanya, dia dituduh berzina. Ini ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya, ikhwatiddin, kalau kita lihat bagaimana pada zaman para sahabat terdahulu, dalam surat Al-Anfal ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kata Allah, kalau kalian itu 20 orang, kalian bisa mengalahkan 200 orang. Kata Allah, berarti 1 lawan 10. Di awal-awal Islam, ikhwatiddin, kalau pasukan orang kafir 10 kali lipat, masih 10 kali lipat dibandingkan jumlah pasukan muslim, maka tak boleh lari,
tak boleh mundur dari pertempuran. Makanya Allah katakan, iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'ataini biidznillah. Kalau kalian memiliki 20 orang saja yang sabar, 20 orang yang sabar ini akan mengalahkan 200 orang. Bayangkan ikhwan, gimana itu? Tapi yang betul, pada zaman sahabat bisa satu orang sahabat mengalahkan 10 orang. Masya Allah. Ya, itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awalnya kalau masih 10 kali lipat saja nggak boleh mundur. Kalau masih 10 kali lipat tak boleh mundur. Misalnya pasukan kaum muslimin 100, pasukan kafir berapa? 1000 lah. 100 lawannya 1000. Bayangkan nih kafir 10 kali lipat, nggak boleh pulang, tetap lawan mereka. Dan satu hal dalam ayat ini ikhwatiddin, Allah memberikan berita kalau kalian 20 akan mengalahkan 100. Ini berita, artinya untuk meyakinkan kaum muslimin, ya, untuk meyakinkan kaum muslimin. Allah nggak katakan kalau kalian masih 20 lawan 10 1 lawan 10 atau 20 lawan 200 maka kalian nggak boleh mundur, nggak begitu. Allah tidak katakan dengan bentuk seperti itu. Tapi Allah katakan kalau kalian 20 kalah itu yang 200 lah kira-kira. Ya, jangan khawatir kalah yang 200 untuk menguatkan hati pasukan kaum muslimin. Kalau kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum di pertempuran Ghazwatul Badar, pertempuran Badar, itu kaum muslimin berjumlah 313 orang. Ya, berjumlah 313 orang. Kemudian 2 orang penunggang kuda dan 10 orang naik unta. Lawannya 1000. Pasukan kufar pada waktu itu 1000. Dengan perincian 10 orang, 100 orang penunggang kuda. Ya kalau sekarang pesawatnya lah itu yang paling canggih dulu. Kendaraan yang paling canggih waktu berperang ya dulu kuda. Sekarang pesawatnya lah. 100 pesawat. 100 kuda. 700 naik unta. 600 baju besi. Bayangkan ikhwatiddin. Kaum muslimin tak begitu banyak baju besinya. Kaum muslimin ikhwatiddin di sini 70 yang naik unta, kemudian 2 orang yang naik kuda. Sementara jumlah pasukan 313. Jadi gimana yang lainnya? Jalan kaki dan gantian. Ya, gantian menuju daerah yang bernama Badar. Jadi kalau 313 lawan 1000 berarti berapa bandingnya itu? Antum hitung sendirilah. Kita 1:4 atau 1:3. Itu makanya masih enggak boleh. Makanya tidak boleh untuk mundur dari pasukan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, antum pernah dengar kisah perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu ikhwatiddin, orang muslim, pasukan muslim jumlahnya 3000 orang. Orang kafir 200.000. 3000 lawan 200.000, gimana ini? 1 banding berapa itu? Gimana coba? Gak masuk akal kita ya Khafiddin. Karena yang dilawannya apa? Yang dilawannya negara adidaya pada waktu itu, yaitu Romawi, Bizantium. Dari Romawi yang Kristen yang ajam, yang bukan Arab, mengirim, Raja Romawi mengirim 100.000 pasukan, dibantu oleh Nasrani Arab 100.000. Dari jumlah mereka 200.000 orang untuk melawan kaum muslimin yang jumlah pasukannya 3.000 orang. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Zaid bin Harithah meninggal maka ganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal maka ganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah. 3. Baru kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 3 komandan pasukan.
Karena ini merupakan perdana kaum muslimin melawan orang Romawi. Ya, ini yang perdana. Dan memang ikhwatiddin, kalau ini menang akan gegerlah semua pasukan orang-orang kafir dimanapun dia berada. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 66, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah sudah meringankan kalian. Kalau sebelumnya 1:10 nggak boleh mundur, sekarang Allah mudahkan. Wa alima anna fikum du'fa, dan Allah tahu di antara kalian banyak orang yang lemah. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau di antara kalian ada 100 orang yang sabar, yaglibu mi'ataini, bisa mengalahkan 200 orang. Jadi 1:2. Jadi adanya keringanan. Kalau masih 1/2 nggak boleh pulang, sikat semua. Tiqafiddin. Kalau sebelumnya 1/10 nggak boleh pulang. Luar biasa. Itu menunjukkan ikhwafiddin, luar biasa keimanan para sahabat-sahabat di awal Islam. Memang luar biasa. Ya. Mereka melihat pasukan kafir tuh macam semut-semut gak berharganya bagi mereka. Kalau masih 1 lawan 10 nggak masalah bagi mereka. Ya. Kita sekarang 1 lawan 1, nengok lehernya gede aja udah keder. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan memang keberanian itu juga terkait dengan keimanan. Ya, keimanan. Bukan bonek ya, bukan bocah nekat. Ini memang keberanian yang muncul dari keimanan. Ikhwatiddin. Diringankanlah, tahu Allah bahwasanya di antara kalian sekarang banyak yang lemah. Kalau begitu, kalau kalian memiliki 100 pasukan, maka akan mengalahkan, ya, akan mengalahkan 200. Lagi-lagi Allah menyebutkan berita, ya, nggak disebutkan kalau masih 1/2 nggak boleh pulang, nggak begitu. Allah mengatakan kalau kalian ada 100, jangan takut, bisa mengalahkan 200 orang. Itu ikhwatiddin. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Kalau kalian punya 1000 pasukan, bisa mengalahkan 2000 pasukan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Maka terakhir disitulah batasan pasukan. Kalau masih 1:2 nggak boleh lari dari pertempuran. Ikhwatiddin. Kalau lari dari pertempuran, maka berarti dia telah melakukan sebuah dosa besar. Kecuali illa mutaharrifan liqital, kecuali dia lari mundur untuk menyusun kekuatan kembali untuk menyerang lagi, au mutahayyizan ilal fi'ah, atau dia mundur untuk bergabung ke pasukan yang lain. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian wa in halakta wa farra sahibuk, kata Rasulullah, walaupun kamu akan celaka dan walaupun teman-temanmu lari. Karena umumnya orang yang lari dari pertempuran setelah nengok kawan-kawannya lari, iya kan, dia bertempur tuh kan lari, ya lari semua, dia tentu akan tergoda untuk lari. Coba dilihatnya kawannya terus bertempur, tidak lari, terus bertempur, tidak akan lari, dia otomatis juga akan semakin kuat. Itu dia. Tapi dia nih ditempur, menang dia lawannya, tapi tahu giliran udah pada lari, mau lari, otomatis dia akan lemah. Karena ikhwatiddin, kalau ada yang lari dari pasukan, itu akan melemahkan pasukan. Kalau ada terlihat dari pasukan kaum muslimin lari dan diketahui oleh orang-orang kafir, pasukan kafir, itu akan lebih menguatkan mereka. Wah, lari orang itu, lari, semakin semangat mereka. Ya. Yang semangat di pasukan kaum muslimin melihat kawannya lari, apa yang terjadi? Kendur semangatnya. Itu ikhwatiddin. Makanya lari dari pasukan, lari dari pertempuran termasuk dosa besar. Kenapa? Karena bukan memudaratkan dirinya saja, tapi dapat memudaratkan seluruh pasukan. Ikhwatiddin. Hanya orang-orang yang pilihan sajalah yang tidak akan pernah kendur dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Seperti perang Uhud, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum.
Ketika diumumkan, ada yang mengumumkan Muhammad telah tewas, maka sebagian pasukan kaum muslimin kendur semangatnya, kendur. Tapi di antara para sahabat tak. Kalau Rasulullah sudah tewas, apa gunanya lagi kita hidup? Ayo sikat, tambah semangat. Ya, tambah semangat. Itu Khafiddin. Ya, dan ini hanya salah satu. Umumnya kondisi pasukan, kalau dia lihat kawan-kawannya mundur, maka sesemangat apapun dia semangatnya akan kendur. Dan pasukan otomatis pasukan lawan yang melihat mundur akan semakin semangat mengenjot yang tadinya kendur, jadi semangat untuk lebih menyerang lagi. Itulah bahayanya lari dari pertempuran. Wa anfik min taulik ala ahlik, dan berikan nafkah kepada keluargamu min taulik, dengan kemampuanmu. Artinya ya Khafiddin, nafkah seorang suami nafkah seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya itu tidak ada batasan tertentu. Ya, tidak ada batasan tertentu. Hendaklah dia berikan yang secukupnya. Berikan secukupnya, tergantung seberapa kemampuanmu. Makanya antum mungkin pernah mengingat saya katakan bahwasanya kebutuhan untuk dunia, untuk kebutuhan duniawi itu bisa kita setel. Ya kan, sering saya sebutkan. Kenapa? Kalau antum punya rezeki banyak, silakan antum mengajak keluarga antum, anak istri untuk makan di tempat yang agak mahal. Kalaupun mau masak sendiri, silahkan masak daging. Kalau dia kurang dari itu, silahkan turunkan kembali levelnya. Pakai apa? Jangan daging kambing atau lembu, pakai daging ayam. Jangan lauk ayam. Kalau enggak juga, turunkan, pakai lauk, misalnya ya ikan, tapi kan jangan ikan yang lebih mahal daripada ayam. Ikan yang lebih murah, misalnya ikan mata besar. Nggak tahu antum kan? Orang belum nikah, gimana mau tahu? Belum pernah nikah, belum pernah belanja ikan. Dah, ikan mata besar, lebih murah. Ya, demikian. Oh nggak sanggup juga Ustadz, sudah beli ikan sepat. Ikan sepat itu digoreng, habis digoreng langsung dimakan, itu tulang-tulangnya pun habis. Bener, nggak percaya tuh. Tapi yang baru masak ya, jangan yang sudah 3 hari, itu nggak bisa lagi dimakan. Udah, nggak bisa juga, nggak usah pakai ikan. Ya, nggak usah pakai ikan, pakai yang lain. Intinya yang namanya dunia bisa kita setel. Makanya Khafiddin, anfik ala ahlika min taulik, nafkahi keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firman surah Thalaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang itu menginfakkan sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquh, barang siapa yang rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahullah, hendaklah dia infakkan, dia nafkahi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak mewajibkan seseorang untuk memberi infak, untuk memberi nafkah illa ma ataha, kecuali yang sanggup, yang telah dia anugerahkan kepada sang suami tersebut. Kemudian, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, ketahuilah Allah akan mudahkan setelah, Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi jangan khawatir. Artinya kalau seorang akhwat qaddarallah ma syafa'ala, ternyata suaminya agak sulit rezekinya, padahal awalnya dia menerima dengan catatan dia tahu bahwasanya suaminya PNS, pegawai negeri sipil. Begitu nikah 2 hari dipecat. Entah karena apa, kita nggak tahu lah. Ya, akhirnya keluar dari pekerjaan, mulailah cari-cari, istilah orang Medan, mocok-mocok. Nah, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Atau tadinya pegawai bank,
1 bulan bisa 20 juta. Kemudian ngaji. Begitu ngaji, riba haram. Minimal dosa paling rendah seperti berzina dengan ibu sendiri. Bahaya nih. Akhirnya punya pertimbangan, resignlah dari pekerjaan. Istri yang terbiasa mewah, enak hidupnya, mulailah biasanya dia sebulan sekali masuk ke klinik kecantikan, LBC, Natasha. Sekarang bagaimana? Sekarang pas harus urut sendiri, pakai minyak jelantah gitu kan, supaya misalnya demikian ikhwatiddin. Gimana? Uang sudah seret. Makanya ikhwatiddin, liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Silahkan, seberapa kemampuan kalian silahkan infakkan, nafkahi keluarga kalian dengan kemampuan kalian. Itu ikhwatiddin. Kalaupun wa man qudira 'alaihi rizquh, barang siapa yang rezekinya sempit, ya, falyunfiq mimma atahullah. Ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Makanya ikhwatiddin, para ulama mengatakan, bergembiralah orang yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena di balik kesulitan itu sedang menunggu kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau antum yang sedang seret ekonominya, rezekinya, berbahagialah. Antum miskin, kenapa kok senyum aja? Iya, karena depan saya sedang menunggu kemudahan. Itu dia. Jadi yang sedang susah, yang sedang mudah rezekinya bagaimana? Jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena kesulitan akan menanti. Jadi tidak ada manusia itu yang sulit terus mati, nggak ada. Atau gembira terus mati, nggak ada. Ikhwatiddin, pasti akan ada saja kesulitan demi kesulitan yang akan dia dapati. Tidak sulit dari masalah harta, akan mendapatkan kesulitan dari masalah lain. Ya, masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang masalah uang, masalah pekerjaan, masya Allah, lapang saja. Tapi masalah jodoh susah kali. Nggak ada. Kalau nggak dia yang cocok, dia cocok, akhirnya nggak cocok. Akhirnya nggak cocok, dia nggak cocok. Berarti memang dia aja masalahnya. Nggak ada yang cocok, susah sekali. Dia cocok, akhirnya cocok, emaknya nggak cocok. Itu dia. Ada masalahnya, masing-masing orang punya masalah. Ikhwatiddin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan linfiq dzu sa'atin min sa'ati wa anfiq min taulika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu dengan kemampuanmu. Nafkahi termasuk sandang, pangan dan papan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkan mereka di mana tempat min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan istri kalian, tempatkan keluarga kalian di tempat kalian tinggal yang kalian mampu. Jadi jangan sampai istrinya tinggal di rumah kontrakan, RSS, dia tinggal di mana? Di rumah mewah. Nggak boleh, itu zalim namanya. Di mana dia berada, disitulah keluarganya tinggal bersama anak dan istrinya. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan ringan sama dijinjing, berat pikulin sendiri. Gak seperti itu, sama-sama tetap. Ikhwatiddin. Jadi seberapa kemampuan kita, di mana kita tinggal, disitulah kita tinggalkan, disitulah kita tinggal bersama anak dan istri kita. Jangan sampai kita tempat yang bagus sementara anak dan istri di tempat yang kurang layak. Kemudian wala tudaruhunna tudayyiqu alaihin. Jangan kamu mencelakainya supaya membuat mereka sempit. Maksudnya begini ikhwatiddin, supaya supaya si istri nggak betah, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya, itu nggak boleh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, an-nafaqatu muqaddaratun mahdudatun. An-nafkah,
nafkah itu ikhwafiddin itu ada batasan. La ijtihad lil hakim walal mufti fiha. Bukan atas dasar ijtihad hakim atau mufti. Artinya, berapa seorang suami harus menafkahi istrinya, itu tidak ada urusan dengan Pak Hakim ataupun Pak Mufti. Mengapa demikian? Wa taqdiruha wa huwa bihaliz zauj wahdahu. Berapa nominalnya, berapa banyaknya, itu tergantung dengan kesanggupan si suami. Tergantung dengan kondisi sang suami. Wahdahu min yusrihi wa usrihi, baik suami yang mudah rezekinya maupun yang sulit. Wala yu'tabar bihaliha wa kifayatiha, bukan dari berapa yang diinginkan oleh sang istri. Ya kalau sang istri khafidin maunya ya banyak. Saya tanya nih akhwat, yang paling pantas layak nafkah akhwat 1 bulan berapa? 10 juta, itu kan? Dengar antum? Dengar. Dengar. 10 juta, Masya Allah. Eselon berapa itu? Kalau dikasih lebih mau nggak akhwat? Apa katanya? Mau. Di sini saya mau katanya. Juru bicara akhwat. Demikian ikhwatiddin, ya, yang namanya keluarga ya semakin banyak mereka semakin suka. Ya kan, semakin suka. Demikian ikhwatiddin. Tapi tentunya apakah sang suami sanggup ataukah tidak? Itu yang terpenting. Oleh karena itu, yang terpenting adalah seberapa sanggupnya. Dan seorang suami apabila dia sanggup untuk menafkahi anak dan istrinya dengan cara yang layak, yang standar, berilah yang cukup. Ya, berilah yang cukup. Makanya kalau ada seorang suami yang rezekinya mudah, tapi dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anak dan istrinya, maka seorang istri boleh mengambil harta suaminya walau tanpa seizin sang suami. Ini kejadiannya seperti Hindun radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun suhha. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang pelit. Ma yu'tini, ma yu'ti, ma yakfi li ma yakfini wali waladi. Dia tidak memberi yang cukup untukku dan untuk anakku. Lantas apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil tanpa sepengetahuan. Jadi pertanyaannya, Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup. Boleh nggak aku ambil tanpa sepengetahuan dia? Kalau diminta nggak dikasih, padahal nggak cukup. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Silahkan ambil yang cukup untukmu dan cukup untuk anakmu bil ma'ruf, yang standar, dengan cara yang baik. Ya, yang cukupnya yang standar. Bukan yang cukup untuk shopping, cukup untuk untuk facial sebulan 3 kali, cukup bukan untuk khafidin, cukup untuk beli tukar gonta-ganti tas, cukup untuk beli bros 1 bulan 10 biji bros untuk hiasan jilbab misalnya. Enggak itu. Tetapi apa khafidin? Yang untuk kebutuhan primer. Itu khafidin. Sekolah anak termasuk primer, makan dan minum termasuk primer. Kemudian baju pakaian juga termasuk yang primer. Itu khafidin, bukan berarti kita gonta-ganti beli pakaian setiap bulan. Itu dia. Itu dikatakan lima yakfi. Makanya kalau ada laki-laki yang pelit terhadap keluarganya sementara dia sanggup, boleh sang istri mengambil harta sang suami walau tanpa seizin si suami. Ya, lagi dia kamar mandi kan, ambil dompetnya, cabut 100, cepet, kan nggak ketahuan. Iya, kalau ketahuan berbahaya, marah dia. Demikian ikhwatiddin, boleh, ya boleh. Tapi ingat yang secukupnya. Misalnya dia perlu kalau makan 1 hari itu misalnya 1/2 kilo, 1 suami, 1 istri, 1 anak 1/2 kilo cukup. Jangan diambil untuk sekarung, 1 hari sekarung, 1 hari sekarung. Ya, tentu ini sudah berlebihan. Itu khafidin. Itu khafidin. Terkadang ada juga suami itu memang pelitnya luar biasa, tapi makannya banyaknya luar biasa.
Ini dia. Makan banyak luar biasa. Ngasih sebulan 600.000. Ini dek, nafkah dari abang 600.000 setiap bulan. Kirim abang pulsa ya limpul. Potong lagi ke pulsa limpul. Khafiddin, ini kezoliman namanya. Kezoliman kenapa? Karena dia sanggup memberi lebih. Kalau dia sanggup memberi 1 bulan 3 juta, sanggup dia memberi 1 bulan 4 juta, kenapa rupanya? Itu khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Jadi kesanggupan. Tapi kalau sudah cukup, tidak usah juga terlalu banyak ngasih-ngasih sang istri, tidak usah. Kenapa ya khafiddin? Nanti terbiasa dia. Berapa cukup kira-kira standar? Misalnya standar cukupnya 2 juta, kasih 2 juta. Nih dek, 2 juta, cukup-cukupkan gitu. Nah, sisanya nanti kalau mau beli apalah, dia mau beli bedak, mau beli apalah namanya, kasih. Itu khafiddin. Jadi itu akan lebih bijak. Karena kalau uang diberikan kepada sang istri, Rasulullah katakan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau berikan orang-orang bodoh harta kalian yang Allah berikan kepada kalian. Artinya para sebagian tafsir mengatakan yang dikatakan orang bodoh di sini adalah para istri dan anak-anak. Kecuali kalau antum tahu bahwasanya istri antum memang pandai dalam manajemen keuangan, barulah silahkan dipercaya. Tapi kalau antum tahu istri antum tuh boros, pokoknya berapa diberi cukup, berapa diberi cukup. Bulan ini diberi 2 juta cukup. Abang tambah 2 juta ya dek, jadi 4 juta. Cukup dek, cukup. Habis saja, tambah 1 juta lagi ya 5 juta. Cukup, cukup. Ada sisa? Tak bersisa. Berarti kan ini tidak pandai manajemen keuangan, maka ambil alih manajemennya. Ya, jangan percayakan 100% kepada istri tersebut. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyudai'a may ya'ul." Rawahu Abu Daud dan Nasa'i. Cukuplah seorang itu dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan di sini dengan tidak memberikan nafkah yang cukup padahal dia sanggup, itu maksudnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman ayyahbisa ammay yamliku qutahu. Cukuplah seorang itu dosa kalau dia menahan-nahan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga mengatakan wala tarfa' asaka an ahlik. Jangan kamu mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Mengangkat tongkat maksudnya ikhwatiddin yaitu la tatruk hamlahum 'alal tizamit ta'ah. Artinya kamu jangan berhenti untuk memukul keluargamu kalau mereka nggak taat. Itu dia. Artinya boleh seorang laki-laki itu memukul anaknya, memukul istrinya kalau dia tidak taat, tapi itu hukuman yang terakhir, bukan hukuman yang pertama. Bukan dia lihat istrinya nggak pakai jilbab, ditinju sekali. Oh, mana jilbabmu dek? Pendidikan ikhwatiddin pakai dengan cara pukul itu alternatif yang terakhir. Setelah apa? Setelah nasihat. Baik untuk anak maupun untuk istri. Boleh kita memukul anak? Boleh. Dalilnya Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum fi 10 sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia kalau masih 10 tahun, udah 10 tahun tidak juga sholat, pukul dia. Itu untuk anak. Bagaimana untuk istri? Istri juga demikian. Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina yakhafuna nusyudahunna, dan mereka para suami yang takut akan khawatir akan kedurhakaan sang istri, fa'idhuhunna, kasih dia nasihat. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, dan pisah ranjang. Wadribuhunna, dan pukul dia. Jadi boleh seorang suami memukul keluarganya apabila memang itu dibutuhkan, dan itu cara pendidikan yang terakhir. Setelah nasihat
dengan yang lemah dan lembut. Bukan yang lemah gemulai, tapi yang lemah lembut. Oleh karena itu, pada asalnya yang namanya nasihat lemah lembut, ini hukum asal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu itu yang Muhammad kasar, ya, kasar dan beringas, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan berlarian dari dirimu. Karena asal muasal dakwah itu dengan cara yang lemah lembut. Jangankan dengan sama kaum muslimin, jangankan dengan anak dan istri. Allah saja menyuruh Musa dan Harun alaihi wassalam di saat berdakwah kepada Fir'aun toghut. Tidak ada manusia setoghut si Fir'aun. Kenapa? Di samping zalim, dia juga berani-berani mengatakan dirinya wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Mengaku sebagai Tuhan, menyuruh rakyatnya untuk menyembah dia. Begitupun zalimnya si Fir'aun, begitupun perusaknya Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan. Hei Musa, Harun, bicaralah kepada dia, katakan kepada dia, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut. Dengan bahasa yang lemah lembut. Apalagi dengan anak dan istri kita, ikhwafiddin. Iya Ustaz, tapi kadang-kadang muncul juga kasar awak itu Ustaz. Ya sudah, ketika muncul minta maaf, balik lagi lembut, begitu ikhwafiddin. Tapi lembutnya yang jelas ya. Jangan saking lembutnya nggak jelas apa yang diinginkan. Yang jelas, ikhwafiddin perhatikan, lembut dengan tegas itu bisa berbarengan. Lembut dengan kasar memang nggak bisa. Ya, lembut itu lawannya kasar. Lembut itu bisa berbarengan dengan tegas. Begitu. Bisa kita mengingatkan, misalnya istrinya susah sholat, Dek, sholatlah. Adik itu tanggung jawab abang. Jadi nanti kalau adik masuk neraka, abang juga masuk neraka. Sholatlah Dek. Gitu. Kalau enggak, ya nengok aja nanti. Lembut tapi mantap. Itu dia. Nggak perlu teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Kenapa nggak sholat? Ngapain? Ya, udah habis energi, tapi nggak masuk apa yang disampaikan. Ikhwafidin, kelembutan itu lebih masuk loh dalam benak seseorang. Apalagi kalau seorang ibu menasihati anaknya, ketimbang seorang ayah menasihati anaknya. Seorang ibu menasihati anaknya dengan kucuran air mata, itu bisa lebih mengena kepada si anak. Ya, ketimbang seorang ayah menasihati anaknya dengan logika dan oratornya. Ya, terkadang si ibu tidak perlu dia jelaskan, ditengok anaknya nggak sholat, tengok anaknya nangis saja si ibu, misalnya nangis saja dia, nangis. Itu anak udah merasa. Si ayah bicara, nak kamu sholat nak, kalau nggak awas kau nanti nak, awas nanti bapak marah nak. Itu nggak masuk. Si ibu cukup dengan bahasa air mata bisa meresap ke hati sang anak. Itu ikhwafiddin. Jadi dalam masalah ini, ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, tetap yang namanya dakwah awalnya tetap diutamakan lemah lembutnya, tidak dengan kasar. Ya kalau sekali-sekali kasar, terucap karena emosi, minta maaf, atau dilembutkan kembali. Ya namanya kita manusia ya. Ya, kita manusia, bukan malaikat yang terkadang kita kondisinya kurang enak, kemudian ditanya dengan sesuatu akhirnya tinggi suara kita, begitu. Kemudian sadar, minta maaf kalau bisa. Kalau malu minta maaf ya tunggu hari raya nantilah. Tapi jangan nunggu hari raya ya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya, kalau itu semua sudah tidak bisa, barulah boleh dengan menggunakan pukulan, ya, baru boleh menggunakan pukulan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alik sautaka min haitsu yara ahluk. Gantungkan cambukmu, kalau bahasa kita, gantungkan rotanmu di tempat yang mudah dilihat oleh keluargamu. Artinya kalau memang kelembutan tidak bisa tidak mempan digunakan, maka gunakan cambukmu untuk mendidik, bukan untuk menghajar atau untuk menyiksa, bukan.
tapi dalam rangka pendidikan. Kalau dipukul sedikit saja itu sudah berubah, tidak perlu kita pukul kuat. Tikhafiddin, ya. Karena orang itu beda-beda. Saya ada waktu ngajar dulu awal-awal di akhir-akhir 90-an. Itu murid-murid itu kan macam-macam. Ada yang orangnya lembut memang, ada orangnya sedang, ada yang memang bandelnya luar biasa. Makanya dulu waktu sekolah, coba ingat-ingat, yang sering kena pukul pasti itu aja orangnya, ya kan? Itu aja orangnya. Dia lagi. Tapi dipukul dia, hehehe, kata sengeh dia. Kita mau dipukul saja sudah dak duk begitu kan? Dia biasa saja kena pukul, asik dia saja kena pukul. Memang begitu. Ada jenis orang seperti itu, bebal. Udah. Jadi ketika kita menghadapi orang bebal ini perlu agak dikuatkan sedikit. Tas begitu, set birat. Ya. Ada yang sedang, set levelnya turunkan sedikit. Jadi yang tadinya 3000 watt turunkan 1500 watt. Ada yang ikhafidin nggak perlu dipukul, udah gini aja dia, sudah dia takut, terasa takut, nampak dia takut, dari matanya takut. Jangan dipukul, cukup. Buat lagi salahan, enggak Ustadz, udah cukup. Nggak perlu yang kita mukul yang takut ini dengan seperti yang beringas. Besok nggak sekolah lagi dia. Bakal nggak sekolah lagi ikhafidin. Jadi itulah ikhafidin rahiminallahu wa iyyakum. Jadi mukul tuh juga ada seninya, ada psikologinya. Nah, itu dia ikhafidin. Nggak sembarangan kita mukul, ya. Alik sautaka min haitsu yara ahluk. Gantungkan cambukmu di tempat yang bisa mudah dilihat oleh keluargamu dan anak-anakmu. Itu ikhafidin. Kalau anak-anak antum sudah mulai cerdas, gantungkan di tempat yang nggak bisa dia capai. Ya, gantungkan di tempat yang tidak bisa dia ambil. Kalau bisa diambil, hilang. Itu pengalaman masalahnya. Itu akan hilang. Baik, kemudian ikhafidin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Rasulullah mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa fa innahunna 'indakum awan." Bertakwalah kamu kepada Allah untuk istri-istri kalian, karena para istri itu adalah tawanan kalian. Allah mengatakan para istri itu tawanan. Kenapa? Karena seorang suami bisa saja menzalimi sang istri. Bisa saja dia tinju istrinya. Bisa saja dia pukuli istrinya. Siapa yang menolong dia? Di rumah dia. Dia kunci pintu dari dalam, dia tutup semua jendela, tidak ada suara keluar, dipukuli istri di dalam. Bisa nggak? Bisa, Khafidin. Makanya bertakwalah kalian kepada Allah tentang istri kalian. Jangan main pukul, nggak dibolehkan. Tidak ada dalam Islam, ikhafidin, pendidikan itu main pukul. Main pukul itu alternatif terakhir. Begitupun dipukul, ikhafidin, Ibnu Abbas mengatakan dorban ghairu mubrihin, pukulan yang tak menimbulkan bekas. Nggak boleh mukul itu sampai berbekas, sampai berbirat. Berarti kan memang mukulnya ini menunjukkan ikhafidin, mukul itu di saat memang kita betul-betul terkontrol emosinya. Kalau orang mukul dalam kondisi emosi yang tak terkontrol, saya nggak yakin itu pasti akan menimbulkan bekas. Kalau ada di tangannya gagang kasti itu, ya, bayangkan ikhafidin, lagi marah dengan istrinya, dengan anaknya, marah besar, nampak gagang kasti atau stick golf itu. Saya yakin dipukulkan itu ikhafidin. Saya dipukulkan. Makanya kalau di dapur apa? Dapat piring. Dapat pisau. Itu ikhafidin. Sama. Istri juga begitu. Ketika dia marah mungkin dengan anaknya, ya, marah dengan anaknya dan terbiasa main lempar, apa yang dapat dilempar? Kenapa? Karena emosi sedang meluap-luap. Tapi ikhafidin, memukul dengan tanpa menimbulkan bekas berarti emosi masih terkontrol. Artinya ikhafidin, jangan memukul di saat kita emosi. Kenapa? Pasti dia bukan mendidik lagi intinya. Tujuannya pasti akan menyakiti. Itu dia. Itulah rahasianya. Dorban ghairu mubrihin. Itu ikhafidin. Tapi Ustaz kalau nggak emosi kita nggak mukul pula. Ya kan? Itu dia. Makanya ikhafidin ingat, hikmah dibalik batasan pukul dengan tidak menimbulkan bekas dengan artian memukul dalam keadaan emosi terkontrol. Jadi tetap jalan ini komputernya. Mukulnya ini niatnya tetap masih mendidik, bukan untuk menyakiti.
Itu niatnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wa aqifuhum fillah azza wa jalla. Takutkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu cara dalam mendidik anak-anak. Cara mendidik anak-anak yang kita didik, yaitu menimbulkan rasa takut kepada Allah, bukan menimbulkan rasa takut dengan kita. Kalau kita sebagai ayah, kan kita katakan, nak sholat. Nanti kalau bapak tahu kamu nggak sholat, begitu. Jangan seperti itu ikhwatiddin. Berarti kita telah membuat dia takut dengan kita. Seharusnya kita buat dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fil sakhratin aw takun fis samawati ya'ti biha Allah. Wahai anak-anakku, seandainya in takum mithqala habbatin min khardal, apabila ada sebiji sawi, dia ada di padang pasir atau di belahan langit mana, Allah akan bawa dia. Artinya ikhwatiddin, Allah tahu. Nah, jangan kamu jangan salat, jangan sampai nggak salat ya nak. Kenapa ya? Nanti Allah marah. Allah tahu. Itu dia. Kita kasih SPP, nak, ini amanah ayah ya. Kasihkan ke sekolah SPP, jangan dimakan. Ya, nanti Allah marah. Allah tahu. Begitu. Jadi kita selalu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menanamkan rasa takut dengan kita. Jangan juga menanamkan rasa takut dengan manusia. Anaknya nangis, nak diam nak. Enggak, nanti datang polisi. Itu dia. Dulu tapi itu orang takut dengan polisi, enggak takut lagi udah. Polisi ya, mana ya polisi? Orang begitu sekarang. Itu ikhwatiddin. Enggak boleh kita menanamkan rasa takut dengan orang. Kenapa? Karena kalau kita tanam seperti ini ikhwatiddin, di saat orang tersebut tak ada, iya kan, dia akan melanggar peraturan. Makanya orang Medan itu kalau nggak ada polisi, yang lampu merah itu masih dianggap merah jambu masih. Ikhwatiddin, coba perhatikan. Tapi kalau ada polisi, walaupun sepi itu simpang itu nggak berani. Kenapa? Ada polisi. Tapi coba nggak ada polisi, mulailah kaedah-kaedah kajian muncul. Mubazir, maslahat mudorot. Maslahat mudorot ini, kalau ini banyak maslahatnya nih kalau saya duluan. Kenapa? Karena mubazir, namanya sepi. Seandainya mulailah kaedah-kaedah fikihnya muncul. Itu ikhwatiddin, iya kan? Jadi kalau dia ditangkap polisi, nyebrang juga akhirnya. Tangkap polisi, rupanya polisi pandai, dia cari posisi yang cozy. Posisi yang dia nggak kelihatan. Begitu, kamu kenapa? Melanggar lalu lintas, itu kan merah. Iya, orang bapak nggak kelihatan. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kenapa? Karena memang kita dibiasakan takut dengan manusia. Itu dia. Kalau kita biasakan, kita tanamkan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun ceritanya, ya, dimanapun dia berada, dia tetap pegang dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Surat Luqman ayat 16 tadi. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakratin aw fis samawati ya'ti biha Allah. Wahai anakku, apabila biji sebesar sawi itu berada di batu ataupun di padang Sahara atau di langit mana, maka Allah akan datang membawanya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu ghafurur rahim. Hadis ini dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab, orang yang suduk, terpercaya tapi banyak salahnya. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan dikarenakan banyak syawahid-syawahidnya. Ya, jadi tetap bisa diamalkan. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Ustadz, apakah melanggar lampu lintas termasuk melanggar peraturan pemerintah dan apakah itu termasuk dosa? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, ya. Kita mentaati pemerintah, ya, mentaati pemerintah selama yang diperintahnya bukan melanggar syariat. Itu kaidahnya. Kita wajib atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan penguasa kalian, pemerintah. Selama mereka menyuruh
bukan maksiat, maka wajib untuk mentaatinya. Tikhafiddin. Oh, itu kan lalu lintas, itu kan peraturan tauhid, bukan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhafiddin, itu masalah dunia. Ya, itu masalah dunia. Seperti kita jalan di sebelah kiri. Kan Indonesia jalannya sebelah kiri. Kalau di Saudi jalannya sebelah kanan. Di Soviet jalannya sebelah kanan. Padahal Islam kan menyukai yang sebelah kanan. Kan Rasulullah yuhibbut tayammun. Rasulullah itu suka yang sebelah kanan. Ya sudahlah, kalau antum, ada juga ikhwan kita, ada juga yang pernah orang Arab, gak peduli dia mau jalan sebelah kanan, silahkan. Kalau antum mau melaksanakan hadis tersebut, silahkan jalan sebelah kanan. Mulai nanti pulang kajian, jalan sebelah kanan. Biar tahu dulu apa yang terjadi. Jadi masalah-masalah lalu lintas, ya, itu peraturan yang tidak melanggar syariat. Ustadz, ada dalil untuk mengganti sholat jika terlewat selain qada atau jamak takhir? Dalil untuk mengganti sholat jika terlewat. Terlewat sengaja apa tidak? Kalau terlewat ini, kata-kata ter itu kan ada dua maknanya. Pertama, ter artinya sanggup, terangkat olehku, artinya sanggup diangkat. Terpijak kakiku, artinya sanggup kupijak. Apa artinya? Tak sengaja kupijak, tak sengaja terpijak. Jadi di sini ter ini terlewat artinya sengaja apa sanggup? Sanggup kulewati dia. Memang nggak sholat. Kalau dia sengaja melewatkannya, maka tidak ada qada bagi orang yang sengaja melewatkan sholat sampai habis waktunya. Jadi bagaimana itu Ustadz? Tidak ada cara lain kecuali dia harus tobat nasuhah. Tapi kalau terlewat karena nggak sengaja, mungkin karena tertidur atau dikarenakan lupa, maka man nama anis salati aw nasiya anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan salat, silahkan melaksanakan ketika dia mengingatnya. Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang sudah menganggap salafi sebagai golongan bahwa salafi bukan golongan? Ikhwafiddin, ya jelaskan saja bahwasanya salafi itu bukan sebuah golongan ataupun aliran tertentu. Salafi itu upaya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada jejak para sahabat dahulu, para salafus soleh terdahulu, yaitu pada zaman khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Itu yang disebut dengan salaf, orang terdahulu tapi yang soleh. Karena Abu Jahal juga orang dulu. Jadi yang soleh-solehnya saja, ikhwafiddin. Ja'ad bin Dirham juga orang dulu. Nah, itulah orang-orang salafus soleh, yang salafi, yang mengikuti jejak mereka. Seperti Indonesia, orang Indonesia Al-Andunisi, itu ikhwafiddin. Jawa, orangnya Al-Jawi, itu namanya ya nisbah, penisbatan. Jadi barang siapa yang ingin menjadi seorang yang salafi, itu bukan dari pernyataan ana salafi, ente salafi enggak begitu. Atau ente nih, saya keluarkan dari salafi. Mana ada yang bisa keluar masukkan salafi? Ya, salafi itu adalah ikhwafiddin, Islam itu sendiri, ikhwafiddin. Islam itu sendiri. Islam upaya untuk memurnikan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa yang berakidah dan beramal, beribadah seperti sahabat, otomatis salafilah dia. Udah, tidak harus rekomendasi seorang ustadz. Ustadz, dia salafi nggak? Oh, salafi kali dia. Kenapa? Dia rajin ngaji dengan saya. Itu enggak. Kenapa? Enggak ngaji dengan saya. Kalau ngaji dengan saya salafi, kalau ngaji dengan saya enggak salafi. Siapa yang buat kaidah seperti ini, ikhwafiddin? Ya. Makanya ikhwafiddin rahimallahu wa iyyakum, salafi enggak salafi itu tergantung orangnya. Ya, tergantung amalannya, akhlaknya. Itu dia. Enggak ada yang bisa mengeluarkan dia dari kelompok tersebut. Karena kelompok ini adalah sama dengan makna ta'ifatu mansurah, firqatun najiyah.
sama itu ikhwatiddin, ya. Sama. Walaupun sendirian. Di saat orang berada dalam kesesatan, dia sendiri yang di atas manhaj salafus saleh terdahulu, maka dia termasuk jamaah. Sebagaimana kata Rasulullah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, yaitu kata Rasulullah, anta jamaah wa in kunta wahdak. Kamu itu termasuk jamaah walaupun kamu sendirian. Karena yang dimasukkan jamaah ini adalah jamaah yang dulu didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salafi itu nggak ada pendirinya. Oh, bagaimana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Bukan pendirinya dia, sebelumnya sudah ada. Dia hanya kembali berdakwah, mendakwahkan manhaj ini ikhwatiddin. Ya, makanya salafi dikatakan Wahabi karena sudah susah diterima di masyarakat, maka mereka merubah casing tapi signalnya sama, kata gitu. Ya kan? Ini orang yang nggak paham. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, ya, tergantung kita mau jadi salah apa tidak. Itu dia. Nggak jelas juga Ustadz, sudah saya jelaskan kepada mereka. Ya sudah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kamu yang memberi hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah. Bagaimana cara menasihati teman yang masih mendengar ceramah ustadz yang manhajnya belum jelas? Ya kasih tahu dia. Yang penting itu ikhwatiddin, ya. Jangan kita lebih menekankan ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz begini. Kasih tahu yang benar itu bagaimana, kemudian dia akan menilai sendiri. Itu yang terpenting, ya. Antum gak usah katakan Syiah begini. Kasih tahu saja bahwasanya bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait begini. Nanti dia akan bandingkan. Ini seringnya ikhwatiddin. Kita takut dengan Syiah, tapi cara berpikir Syiah masih kita pakai. Kita benci habis-habisan orang Yahudi, tapi cara berpikir Yahudi masih kita pakai. Yang kita benci orangnya, bukan orangnya yang kita benci. Kalau orang Yahudi itu masuk Islam gimana? Jadi cara berfikirnya, agamanya, itu ikhwatiddin. Sampai Rasulullah katakan, khaliful Yahud, selisihi orang Yahud. Dari penampilan, cara berkeluarga, semua selisihi mereka. Ini kita bencinya dengan Yahudi orangnya. Mereka itu bisa taubat ikhwatiddin. Walau seberapa orang pun yang dibantainya di Gaza sana, kalau taubatnya gimana? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga? Yang terbunuh karena terzolimi masuk surga, yang membunuh taubat akhirnya masuk surga. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Khalid bin Walid, berapa orang yang enggak dia bunuh? Waktu perang Uhud kan dia kaptennya, dia komandannya, kalah pasukan kaum muslimin dibuatnya dengan taktik perang dia. Itu ikhwatiddin, tapi setelah itu kan taubat. Kalau benci dengan Khalid bin Walidnya enggak bisa, kenapa? Dia taubat setelah itu. Sampai Rasulullah beri dia gelar Saifullah al-Maslul, ya kan, pedangnya Allah. Siapa yang membunuh paman Rasulullah? Al-Wahsy. Tapi dengan tombak yang sama dia bunuh Musailamatul Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi. Itu ikhwatiddin. Jadi yang terpenting bagi kita apa kekeliruan? Kasih tahu yang benar itu bagaimana? Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Orang akan punya standar dan barometer. Oh, berarti ini salah yang seperti ini bagi salah yang seperti ini. Tapi kalau dari awal-awal, oh Ustadz ini salah. Salahnya di mana Ustadz? Ah, itu dia masalahnya. Kenapa salah Ustadz itu? Dikarenakan Ustadz ini mengatakan dia salah. Nggak boleh seperti ini ikhwatiddin. Orang akan benci duluan. Iya kalau dia nggak, Ustadz itu bukan favorit dia. Tapi kalau Ustadz favorit dia, kau bilang salah, itu favorit aneh tuh, ngefan berat aneh. Video dia beratus di tempat saya. Antum katakan tiba-tiba, Ustadz itu sesat. Kebakaran kumis lah dia. Gak bisa ikhwatiddin, gak bisa seperti itu dalam berdakwah. Kasih tahu apa yang benar itu bagaimana, akidah yang benar itu bagaimana, manhaj yang benar itu bagaimana. Insya Allah dia akan punya barometer untuk menilai. Itu yang terpenting. Ana ingin bertanya, apakah haram hukumnya bagi akhwat yang sudah balik memperlihatkan auratnya kepada wanita kafir? Khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya, au abaihinna sampai au nisaihinna.
Dan janganlah seorang wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada illa li bu'ulatihinna, suami-suami mereka, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka, sampai nanti disebutkan au nisaihinna, ataupun wanita-wanita mereka. Para ulama bersisi pendapat tentang masalah ini. Apakah yang dimaksud dengan wanita-wanita mereka di sini adalah yang muslim-muslim saja, ataukah wanita secara mutlak? Ya, ataukah wanita secara mutlak? Yang mengatakan au nisaihinna atau wanita-wanita mereka, ada yang menyebutkan untuk wanita-wanita muslim saja, kafir tidak. Kenapa? Karena kalau wanita kafir nanti diperlihatkan kepada mereka, di hadapan mereka aurat, nanti dia menceritakan aurat muslimah yang telah dia lihat. Tadi saya ketemulah dengan Umi itu, orangnya putih, Insya Allah, alisnya tipis bagaikan semut beriring, matanya bang, Masya Allah, jeli, pipinya Masya Allah bagaikan delima memerah. Bukan gak suaminya membayangkan langsung, oh iya, oh, terbayanglah oleh suaminya sosok seorang wanita cantik jelita. Apa gak kepingin ngintip deh jadinya? Gimana kali sih cantiknya akhwat itu, kan begitu Khafidin namanya ceritakan. Orangnya tinggi semampai, lemah gemulai, kalau jalan bagaikan orang yang mau tinggal dihembus tumbang, begitu, saking gemulainya. Itu Khafidin. Baik, Allahu a'lam bissawab. Pendapat kedua yaitu mutlak. Mutlak artinya wanita-wanita. Adapun alasan yang tadi, bisa juga itu dilakukan oleh orang-orang muslimah, ya, tidak hanya orang kafir. Jadi intinya pada dasarnya Allahu a'lam bishawab, dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa, bahwasanya boleh seorang wanita memperlihatkan aurat yang biasa terlihat terhadap di depan wanita kafir, seperti rambut, ya, kaki yang terbiasa lihat, ya. Tapi tetap wanita-wanita yang bisa yang bisa menjaga dan tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada yang lain, baik orang kafir maupun orang-orang yang muslimah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya baru saja resign dari perusahaan bank konvensional yang notabene adalah bank riba. Pertanyaan saya, bolehkah uang pesangon jam sostek pensiun yang saya dapat dari perusahaan tersebut saya gunakan untuk biaya sewa rumah dan bersalin istri saya? Masya Allah, sedih kali ceritanya ini. Ini prahara. Allahu a'lam bissawab. Gunakanlah seperlunya, ya, gunakanlah seperlunya. Tapi perlu ditanyakan lagi dengan ustadz yang lain ini. Kalau saya katakan tidak sama sekali, itu masalahnya dia perlu digunakan seperlunya. Allahu a'lam bissawab. Ini lagi ya, ganti-gantian nih, ikhwan akhwat. Bagaimana cara agar terhindar dari akidah yang sesat dan bagaimana untuk mengakidah akidah sesat? Ikhwafiddin, pertama antum harus cari ustadz yang guru ataupun ustadz yang antum percaya, yang benar-benar setiap arahannya itu ada dasarnya. Ikhwafiddin, ya, tidak ustadz yang kondang, tidak harus kondang itu. Jangan pokoknya yang viral di Facebook, viral di YouTube, itulah yang dia ikut. Bukan itu. Tetapi seorang yang kita lihat, kira-kira kita yakini dialah yang memang selalu ada dasarnya di Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kan yang lain juga begitu. Iya. Berarti Khafidin selain itu juga banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa. Karena banyak orang yang berniat yang sama tapi ternyata salah dalam mengambil guru. Berapa banyak orang yang tobat akhirnya dia nanti ikutlah jamaah tablik misalnya. Nah, dianggap itulah yang paling lembut misalnya. Tobat akhirnya masuk LDDI misalnya. Jadi pertama doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya, tunjukkan kepada saya ini yang mana yang terbaik ya Allah. Tanya, minta kepada Allah, tahajud. Itu ikhwatiddin. Karena bagaimanapun
apapun ceritanya tetap Allah yang memberi hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapat diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ustadz, kalau kita kerja di bengkel mobil, hanya saja di bengkel mobil itu ada salah satu mobil perusahaan minuman keras yang memperbaiki mobilnya pada bengkel tempat bekerja. Apakah sang mekanik mendapatkan dosa atau laknat Allah juga? Ya, betul. Kenapa? Sudah jelas itu mobil digunakan untuk mengangkut minuman keras. Rasulullah kan katakan, ya, Allah melaknat khamar yang menuangkannya, yang mengangkutnya, yang mengangkatnya, yang mengangkutnya. Kemudian apa lagi? Asiruha, yang memerasnya. Jadi semua yang terkait ikhwafiddin ikut terlaknat. Yang mengangkutnya, mekaniknya termasuk itu. Kenapa? Karena gara-gara dia mekaniknya bagus, gak pernah lagi mogok itu mobilnya. Lancar distributor tuanya misalnya. Iya, biasanya mogok-mogok, masuk lubang mogok. Kadang-kadang sampai miring-miring tuh tong tuanya kan. Ini kali ini kok lancar distributornya. Tuh, dia kena. Tapi kalau dia nggak tahu, jangan tanya-tanya. Masuk bengkel pick up, bang, ini mobil tua ya, nggak usah tanya-tanya. Nggak usah tanya-tanya. Udah. Tapi kalau sudah tahu, tanpa ditanya, nggak boleh. Maaf bang, kita nggak bisa memperbaiki mobil-mobil yang ngangkut tua. Ini ngangkut tuanya deh, babi aja kami angkut, apalagi lah. Bagaimana hukumnya kerja di bengkel? Udah, tinggal 5 menit lagi. Ustadz, selama 2 bulan ini ana mengirim lamaran pekerjaan ke toko baju muslimah halal tanpa riba, namun belum ada panggilan. Sementara saat ana kirim lamaran pekerjaan ke bank swasta, hanya dalam 3 hari ana menerima telepon dan interview tidak ana laksanakan sebab pekerjaan itu tidak riba. Pekerjaan itu riba. Apakah ana tidak usah bekerja atau bagaimana Ustadz? Akhwat, jadi dia melamar di bank riba, terima langsung. Orang sekarang sudah mulai sedikit peminatnya bank-bank itu, bank riba. Tapi kalau waktu dia mau melamar di butik yang muslimah, sampai saat ini tidak ada jawaban. Gimana nih Ustadz? Galau ya. Atau saya terima saja ya yang riba itu. Ini sama seperti ini ikhwatiddin. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah pernah jualan es. Begitu jualan es, musim hujan. Saya juga pernah jadi kenek. Apa namanya kenek ini? Bangunan. Panas terik. 3 hari saya kerja, demam seminggu. Pokoknya apa yang saya usahakan, tidak ada yang berhasil, tumpur. Tapi Ustadz, setelah saya jual ganja, mulai naik rezeki saya. Setelah saya jual ganja, naik rezeki saya. Seandainya Allah nggak ridho, masa Allah beri saya kenaikan rezeki? Demikian, itu bukan alasan. Sama dengan ini ikhwatiddin. Ustadz, saya sudah kesana kemari mengobati penyakit saya di Peneng sampai ke Amerika, nggak sembuh-sembuh juga. Tapi setelah saya pergi ke dukun, disembur sekali saja Ustadz pakai bengle itu, kunyah-kunyah bengle, sembuh. Lantas apakah dukun itu betul? Tetap nggak betul, ikhwatiddin, ya, nggak betul. Makanya itu bukan sebagai dalil. Jadi sebelum dapat kerjaan yang halal, ya sudah, sabar saja menunggunya. Ya, sabar saja menunggunya. Sabar ya akhwat ya. Imam menunggu kerjaan sekaligus sajalah nunggu ikhwan yang melamar itu aja lah udah. Kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan, bagaimana dengan mimpi indah? Mimpi indah, mimpi baik, maksudnya mimpi indah. Ya, nggak semua mimpi indah itu baik, ikhwatiddin. Kalau kita mimpi baik boleh diceritakan, tapi tidak boleh diceritakan kepada orang yang membenci kita. Ceritakan kepada orang yang menyayangi kita. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat mimpi, dalam mimpinya dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Apa kata ayahnya?
Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan ya pada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan buat makar. Makanya kalau kita mimpi baik, kita ceritakan kepada orang yang enggak suka. Tadi malam saya mimpi saya mendapat jodoh seorang akhwat yang solehah, cantik. Gimana menurut anda? Nggak ada itu nggak ada artinya itu. Orang dia nggak suka. Orang dia nggak suka. Coba dengan orang yang suka dengan kita, sayang kita. Amin ya Allah, semoga betul lah ya, semoga betul ya, sama saya juga begitu. Gitu. Kalau orang nggak suka ya nggak suka lah dia lihat mimpi antum. Dari awal dia udah nggak suka. 2 menit lagi. Ustadz, saya sedang berhijrah ke manhaj salaf. Bagaimana cara agar selalu istiqomah jalan ini dengan ejekan orang lain? Ikhwafiddin biasa. Kalau ejek-ejek itu biasa ikhwafiddin. Antum Rasulullah aja diejek-ejek orang. Orang katakan syair, tukang syair. Allah katakan sahir, tukang sihir. Bahkan Allah katakan syair majnun, tukang syair yang gila. Taib, ada nggak sampai sekarang antum diajak, orang gila, ada? Nggak ada. Paling dikatakan sesat. Mana lebih enak kedengarannya? Dikatakan orang gila apa dikatakan sesat? Yang lebih menyakitkan, yang mana? Orang gila ini dengan sesat ini, mana yang lebih sakit? Sakit dua-dua ya. Itu Khafiddin. Itu Rasulullah lagi kita. Memang itulah merupakan pernak-pernik kehidupan. Tanpa itu dakwah ini nggak indah ya Khafiddin. Disitulah keindahan sebuah kehidupan. Ya. Di saat antum mendapatkan duri, kemudian di saat duri menusuk kaki antum, kemudian datang seorang istri mencabut duri tersebut dan diobati dengan istri antum dengan kasih sayang. Itulah indahnya. Ya. Itu dia Khafiddin. Kok ke istri pun larinya Ustaz? Iyalah, pokoknya itulah dia. Itu Khafiddin. Disitulah indahnya. Terkadang kita muncul nggak suka, tapi kemudian kita suka. Itulah yang namanya keindahan. Ketika antum misalnya melamar seorang akhwat, banyak sekali rintangan dan hambatannya, hingga akhirnya berhasil antum persunting. Itu akan menjadi bahan cerita yang nggak habis-habisnya itu. Dari mulai malam pertama, malam kedua, episode bersambung itu. Tahu nggak, Dik, waktu abang lamar adik itu yang dimarah-marah, itu Dik, abang nangis, Dik. Di mana abang nangis? Di bawah pohon kemboja misalnya begitu. Itu kan jadi kisah. Kan nggak tahu dia setelah menikah. Itu Khafiddin. Ya, itulah dia. Biasa itu. Rasulullah mengatakan inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Sungguhnya cobaan yang paling dahsyat itu adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Jadi kita belum seapa-apanya dibandingkan para nabi. Bahkan Rasulullah katakan bahwasanya demam para nabi itu lebih tinggi dibandingkan demamnya orang biasa. Para nabi itu lebih tinggi demamnya dibandingkan kita. Itu Khafiddin. Jadi udahlah, terima saja dengan wajah tersenyum, istighfar, dan jangan dilawan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil mengejekmu, udah qalu assalamualaikum. Udah gitu aja. Jangan dilawan-lawan. Kamu sesat, kamu lebih sesat. Selesai dia. Enggak usah dilawan. Ya sudahlah, sesat-sesatlah. Apakah istri boleh mengambil uang suami tanpa seizin untuk membeli pulsa jika suami pelit memberi uang untuk pulsa? Sekarang para ibu-ibu perlu nggak pulsa? Kalau hanya sekedar untuk internetan, nggak perlu Khafiddin. Pulsa itu bukan, apakah sudah menjadi kebutuhan primer pulsa? Kira-kira kalau nggak ada pulsa mati nggak kita itu? Kan nggak Khafiddin, iya kan? Sudah, minta sajalah pulsa satu, misalnya 10.000. Kemudian TM terus, TM. Itu dia. Kalau nggak perlu pulsa nggak usah lah. Tapi Ustadz perlu kita ngobrol dengan orang tua. Ya kalau memang itu penting sekali, pertama minta dululah kepada suami. Bang, berikanlah pulsa lah bang. Berapa? 10.000. Cuman 10.000, ini 100.000 nah. Gitu. Iya, mana tahu. Sebelum itu doa dulu pada Allah. Ya Allah, mudahkan, lapangkan suami. Bukakanlah hatinya Allah untuk beli pulsa. Itu dulu doakan. Karena Allah itu yang memegang hati. Demikian Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.